Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Adela dari program Studi Manajemen B Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ibadah syariah Islamiyah. Yang pertama, ada pengertian ibadah. Menurut bahasa, kata ibadah berarti patuh atau al-ta'ah dan tunduk atau al-qudlu. Ubudiyah artinya tunduk dan merendahkan diri. Pengertian ibadah secara terminologis menurut ulama tauhid dan hadis ibadah adalah mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Kemudian ada macam-macam ibadah. Yang pertama ibadah mahdah, yaitu bentuk ibadah yang merupakan wujud penghambaan murni seorang hamba kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua ada ibadah ghairu mahdah, yaitu ibadah yang di samping sebagai hubungan hamba dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Lalu perlu kita ketahui tujuan dari ibadah, yaitu 1. Memenuhi kewajiban manusia kepada Allah. 2. Mendekatkan diri dan mencari ridho Allah. 3. Ketakwaan hati. 4. Agar kita merasakan pengawasan Allah. Dan yang kelima, mengharapkan ampunan dan surganya Allah. Kemudian kita harus mengetahui ketentuan ibadah agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibadah seorang hamba yang muslim akan diterima dan diberi pahala oleh Allah apabila telah memenuhi syarat utama berikut ini. Yang pertama ada ikhlas, artinya agar menjadikan ibadah itu murni hanya ditunjukkan kepada Allah semata. Kedua, tidak syirik atau lawan daripada ikhlas. Ketiga, taubat dari dosa-dosa. Rajin beribadah kepada Allah, namun dalam waktu yang bersamaan ia belum bertobat dari perbuatan syirik. Yang keempat, niat karena Allah. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Yang kelima, sesuai tuntutan syariat atau al-ittiba, mengikuti tuntutan Nabi Muhammad. Yang keenam, sesuai dengan aturan, yaitu melakukan sesuatu ibadah kepada Allah dengan sebab yang tidak disyariatkan, maka ibadah tersebut adalah bid'ah atau 7. Sesuai dengan aturan, artinya ibadah harus sesuai dengan syariat dalam jenisnya. 8. Dalam jumlah yang tepat, artinya kalau ada orang yang menambahkan rakaat sholat yang menurutnya hal itu diperintahkan, maka sholatnya itu adalah bid'ah atau tidak sah. 9. Mengikuti tata cara yang benar. Contohnya, seandainya ada orang yang berwudu dengan membasuh kaki terlebih dulu baru kemudian muka, maka wudunya tidak sah karena tidak sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan oleh Allah. Dan terakhir yang ke-10, yaitu sesuai waktu yang telah dianjurkan. Melaksanakan sholat fardu atau ibadah sebelum masuk atau sesudah keluar waktunya. Yang terakhir, mengenai ibadah ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tindakan manusia disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Allah serta menjaga diri dari batas yang telah ditentukan Allah adalah merupakan ibadah. As-Siddiq mengemukakan bahwa hakikat doa sebenarnya dapat mempunyai beberapa pengertian, antara lain ibadah, memohon pertolongan, percakapan, dan memuji. Beberapa ulama mengibaratkan doa itu laksana obat bagi rohaninya. Sejalan dengan hal itu, agama telah secara tegas mengatur bentuk-bentuk ibadah. Di samping itu, telah jelas bahwa agama merupakan jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Sehingga agama mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sebab agama sesungguhnya mengandung hukum-hukum serta akhlak atau moral yang harus dilaksanakan oleh setiap pemeluknya. Begitu juga sebaliknya, akan menjadi sia-sia suatu amal kebajikan tanpa disertai pengetahuan ataupun ilmu.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Dadah.